Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu kembali meskipun secara virtual dalam mata pelajaran matematika. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas khusus tentang soal-soal mengenai pola barisan bilangan yang biasanya muncul entah itu pada buku, entah pada ulangan semester, entah pada soal ujian nasional, itu biasa muncul. Kita biasakan belajar bagaimana cara menyelesaikan soalnya. Sudah Bu Guru siapkan beberapa soal, nanti silakan kalian perhatikan bagaimana cara menyelesaikannya, kemudian kalian coba kembali. Ya, setelah melihat video, kalian coba kembali soalnya. Untuk pertemuan berikutnya, nanti akan ada evaluasi tentang materi pola barisan bilangan dan nilai itu akan Bu Guru masukkan sebagai nilai harian. Jadi memang benar-benar harus dipersiapkan meskipun belajarnya melalui daring, tapi kalian tetap harus serius dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kembali lagi Ibu ingatkan juga untuk kalian supaya tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku ya, 5M dan 1D ya, plus doa. Jangan lupa di rumah juga berdoa semoga masa pandemi ini segera berlalu, jadi kita segera bisa bertemu secara tatap muka di MTS. Baik, untuk latihan di soal yang pertama, perhatikan untuk soal yang nomor 1. Diketahui barisan bilangan 2, 6, 18, 54 dan seterusnya. Suku ke-10 adalah, jadi di sini sudah diketahui ada barisan bilangan. Kemudian yang ditanyakan adalah suku ke-10 dari barisan tersebut. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Kita harus mengidentifikasi dulu apakah dia merupakan barisan aritmetika atau dia merupakan barisan geometri. Ada 2, 6, 18, 50, 4 dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah U10. Kalau kita lihat di sini, kalau dijumlahkan sepertinya tidak ya, mungkin tidak sama, berarti dia bukan barisan aritmetika. Kemudian kalau kita cari dengan pembagian rasio, U2 dibagi dengan U1 3. Tapi harus dicek lagi apakah sama semuanya, rasionya 3. U4 dibagi U3, 54 dibagi 18 adalah 3. Nah, jadi dari sini, dari rasio ini sudah bisa disimpulkan bahwa dia adalah merupakan barisan geometri ya, bukan barisan aritmetika. Oke, kalau kita sudah tahu nih, sudah tahu jenis barisannya itu apa, baru kita selesaikan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Bu Guru tulis kembali di sini. Barisannya 2, 6, 18, 54 dan seterusnya. Tentukan U ke-10. Barisan geometri. Perhatikan, untuk barisan geometri, kalau kalian akan mencari suku ke N dari barisan geometri, cara mencarinya adalah dengan UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Ini sudah kita pelajari kemarin, jadi harus diingat-ingat. Kemarin kan guru bilang kalian wajib sudah mengetahui bagaimana cara mencari suku ke N barisan aritmetika, kemudian suku ke N barisan geometri, kemudian deret aritmetika dan juga deret geometri, supaya ketika menyelesaikan soal tidak perlu kembali membuka buku atau membuka catatan. Caranya bagaimana? Caranya berarti harus sering latihan. Nah, kalau kita sudah dapatkan barisan itu adalah barisan geometri, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan A-nya dulu. A-nya, suku pertamanya 2, R-nya tadi sudah kita dapatkan. Nah, ini 3 ya. R-nya 3. Nah, kalau sudah ketemu A dan R-nya, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Yang dicari adalah U10. Berarti U10 sama dengan A-nya 2, R-nya 3, M-nya 10 dikurangi 1. 2 dikali 3, 10 kurangi 1 pangkat 9. Jadi 2 dikali 3 pangkat 9. Berapa 3 pangkat 9? 3 pangkat 9 silakan nanti
cek kembali, yaitu 19.683. 19.683 dikalikan 2, jadi 39.366. Ini jawaban suku ke-10 dari barisan geometri. Coba kita cek jawabannya yang 39.366. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Nah, jawabannya adalah yang B. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 2. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian, sehingga panjang masing-masing bagian membentuk barisan aritmetika. Jika panjang tali terpendek 20 cm dan tali terpanjang 60 cm, panjang tali mula-mula adalah titik-titik meter. Jadi kita ilustrasikan dulu. Jadi ada seutas tali nih, ada tali dipotong menjadi 5 bagian. Jadi ada tali panjang, dipotong menjadi 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 bagian sama panjang. Ya, begini. Masing-masing bagian membentuk barisan aritmetika. Jika panjang tali terpendek adalah 20 cm, ini yang paling pendek 20 cm. Kemudian panjang tali yang terpanjang itu 60 cm, berarti ini 60 cm. Yang ditanyakan adalah panjang tali mula-mula. Jadi awalnya itu berapa sih? Awal dari titik yang ini sampai titik yang akhir ini, panjang talinya berapa? Nah, kalau kita sudah mengilustrasikan seperti itu, berarti kan sudah bisa dibuat barisan bilangannya. Jadi ada 20 titik-titik-titik. Sini juga masih belum diketahui, di sini belum diketahui, dan yang terakhir adalah 60 cm. Yang ditanyakan adalah panjang semuanya. Berarti kan karena di sini ada 5. Nah, berarti kita mencari S5. Berapa deret dari barisan tersebut? Kalau kita kembali ingat kemarin, cara menentukan deret adalah Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Oke, jadi langkah yang pertama adalah kita menentukan dulu N-nya berapa. N-nya adalah 5, kemudian A-nya 20, kemudian UN-nya kan berarti U5-nya. U5-nya kan sudah diketahui 60, berarti di sini 60. Tinggal kalau kita sudah mengetahui, kita substitusikan semuanya. Kita masukkan semuanya ke dalam rumus. Di S5 sama dengan N-nya 5 per 2 dikalikan A-nya 20 ditambah UN-nya 60. Nah, sini kan tinggal kita hitung saja. 5 per 2, 20 ditambah 60, 80. Kita bisa coret 80 dibagi 2, 40. Jadi 5 dikali 40, 200 ya. 200 cm. Kalau kita masukkan sini 200 cm, kita jadikan ke meter, berarti 2 meter. Jadi jawabannya adalah 2 meter. Ingat ya, kalau Bu Guru nulisnya dibatas-batasi karena tidak muat tempatnya. Kalau kalian pakai buku tulis yang memang masih cukup ke bawah atau ke belakang, silakan ditulis yang rapi, tidak perlu mengikuti Bu Guru menulisnya ditumpuk-tumpuk, itu tidak perlu, karena di sini Bu Guru tempatnya yang kurang. Kalau kalian kan lebar. Jadi jawabannya adalah 2 meter. 2 meter yang mana? Nyata 2 meter yang A. Nah, ini ya. Jadi jawaban untuk nomor 1 dan 2 sudah ketemu. Cara menyelesaikannya juga sudah Bu Guru beritahu. Silakan dicoba kembali sambil merangkum, sambil coba mengerjakan sendiri. Baik, ini ada 3 soal lagi ya. 3 soal masih tentang pola barisan
bilangan. Untuk yang soal selanjutnya, soal ketiga, diketahui barisan bilangan 6, 14, A, 30. Nilai A yang memenuhi adalah, jadi kita diminta untuk mencari nilai A. A-nya itu berapa sih? Nah, kita tulis di sini 6, 14, A, 30, dan seterusnya. Kita diminta untuk menentukan berapa sih A-nya ya. Kalau kita lihat dari hal yang paling mudah dulu, apakah dengan dijumlahkan sudah ketemu polanya atau belum? Kalau misal dengan dijumlahkan kita sudah menemukan polanya, berarti sudah bisa diselesaikan ya. Nah, kalau kita di sini kita tulis lagi 6, 14, A, 30 dengan ditambahkan 6 ditambah berapa supaya jadi 14, berarti ditambah 8 ya. Kemudian coba kita tambahkan juga 8. Kalau aritmatika berarti sama ya. Apakah hasilnya betul? Oke. 6 ditambah 8 hasilnya 14. Kemudian 14 ditambah 8 hasilnya 22. 22 ditambah 8 hasilnya 30. Ternyata setelah kita lihat ada dua suku yang dia sesuai dengan barisannya, yaitu 14 dan juga 30. Sama ya, jadi ya. Jadi di sini bedanya bisa ditentukan, bedanya itu adalah 8. Jadi A-nya sudah bisa kita tentukan, A-nya di sini adalah 22. Jadi jawabannya yang B ya. Ini barisan aritmetika, ini yang B. Baik, kita lanjutkan untuk soal keempat. Diketahui suatu deret aritmetika dengan suku ketiga sama dengan 9 dan suku ke-7 sama dengan 37. Suku ke-20 barisan tersebut adalah, itu barisannya bukan deret ya. Oke, kita hanya diberikan 2 clue saja, yaitu U3 yang hasilnya 9. Kemudian U7 yang hasilnya 37. Di sini kita tulis kembali. U3 9, kemudian U7 37. Yang ditanyakan adalah U20. Kita belum tahu A-nya berapa, B-nya berapa ya, karena dia tadi disebutkan adalah barisan aritmetika. Jadi kita carinya B. Kita belum tahu nih A-nya berapa, B-nya berapa. Langkah yang pertama yang akan kita tentukan adalah mencari A dan B terlebih dahulu. Cara menemukan A dan B itu dengan cara eliminasi substitusi. Perlu diperhatikan ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Untuk rumus suku ke N barisan aritmetika adalah UN sama dengan A plus N min 1B. Ini yang jadi pedoman. Kemudian kita jabarkan kedua suku yang sudah diketahui, yaitu suku yang ketiga dan suku yang ke-7. Untuk suku yang ketiga, kita bisa tuliskan di sini. A-nya belum diketahui, ditambah 3 dikurangi 1 dikali B sama dengan 9. Ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, A ditambah, karena suku ke-7 berarti 7 dikurangi 1 dikali beda sama dengan 37. Ini persamaan yang kedua. Jadi ada dua persamaan. Mari kita sederhanakan supaya bisa lebih enak dilihatnya. Berarti untuk yang persamaan pertama, A ditambah 3 kurangi 1 2, B sama dengan 9. Untuk persamaan yang kedua, A ditambah 6B, 7 kurangi 1 kan 6, sama dengan 37. Ini dulu yang jadi patokan sekarang ya.
Diperhatikan langkahnya sampai sini benar-benar paham, harus benar-benar paham. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita eliminasi dan kita substitusikan. Kita tulis di sini lagi ya. A ditambah 2B sama dengan 9. A ditambah 6B sama dengan 37. Ini ya. Kita akan menghilangkan salah satu variabel, entah itu menghilangkan A-nya atau menghilangkan B-nya. Di sini Bu Guru pilih menghilangkan A-nya karena variabel A-nya sama-sama dia A ya. Jadi kita tinggal kurangi saja. A dikurangi A 0 ditambah 2 dikurangi 6B, 2B kurangi 6B negatif 4B. 9 dikurangi 37 negatif 28. Jadi di sini 4B negatif 4B sama dengan negatif 28. B-nya negatif 28 dibagi negatif 4. Jadi B-nya adalah 7. Karena negatif dengan negatif kan jadi positif. Jadi B-nya 7. B kita sudah ketemu, bedanya sudah ketemu. Langkah selanjutnya kita mencari A-nya. Kalau B sudah ketemu berarti kita cari A. Kita masukkan ke salah satu persamaan. Mau yang pertama boleh, mau yang kedua boleh. Kita pakai yang pertama. A plus 2B, A ditambah 2B sama dengan 9. Kita tadi sudah dapat B-nya 7, tinggal disubstitusikan saja atau dimasukkan saja. 2 dikali 7 sama dengan 9. Jadi A ditambah 2 dikali 7, 14 sama dengan 9. A sama dengan 9 dikurangi 14. Ingat kalau berpindah posisi, cara mudahnya adalah kalau di sisi sebelah kanan positif, berpindah ke sebelah kiri jadi negatif. Begitu juga sebaliknya. Jadi A-nya adalah negatif 7. Nah, A dan B-nya sudah ketemu. Langkah selanjutnya adalah kita tidak boleh langsung percaya, kita cek dulu. Apakah betul A-nya negatif 7, B-nya 7. Nah, kita harus melihat ke persamaan yang tadi, bahwa dikatakan di sini U3-nya itu adalah 9. Kita cek untuk A-nya negatif 7, B-nya 8, apakah betul? Untuk U3 itu sama dengan 9, berarti U3 sama dengan A plus N min 1B. Negatif 7 ditambah 2 dikali 8. Negatif 7 ditambah 16 sama dengan 9. Ternyata betul, sudah clear. Kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya. Yang ditanyakan adalah U20. Jadi kita tinggal menghitung U20-nya. Dengan A negatif 7 ditambah 20 kurangi 1 kali 8. Negatif 7 ditambah 19 dikali 8. 19 dikali 8 berapa? 152. Negatif 7 ditambah 152, 145. Ya, kita cek yang mana
145. Oke, 145 sudah ada ya. Jawabannya adalah yang A. Ya, untuk pembahasan ini memang agak panjang karena kalian harus benar-benar teliti dan detail sekali. Semoga nanti ketika kalian menonton videonya bisa diulang-ulang lagi sampai nanti paham. Juga baik, untuk soal yang kelima, pada barisan geometri diketahui suku ketiga 50 dan suku kelima 1250. Suku keempat barisan tersebut adalah, pada soal ini kita sudah menemukan beberapa informasi. Informasi pertama adalah barisan tersebut merupakan barisan geometri. Informasi yang kedua, suku ketiga adalah 50. Informasi yang ketiga, suku kelima itu adalah 1250. Yang ditanyakan adalah suku keempat barisan tersebut. Cara menyelesaikannya tidak jauh berbeda dengan yang tadi sudah kita bahas. Ya, kembali lagi Bu Guru tuliskan di sini supaya kalian bisa lebih paham. Untuk suku ketiganya 50, kemudian suku kelimanya 1250. Yang ditanyakan adalah U4. Nah, kalau kita gambarkan ada barisan di sini ada U1, U2, U3, U4 sampai U5. Di sini belum diketahui U1-nya, U2 juga belum, U3-nya sudah diketahui 50. U4-nya belum, U5-nya 1250. Yang ditanyakan adalah U4-nya itu berapa? Clue yang pertama adalah dia merupakan barisan geometri. Jadi kalau barisan geometri berarti kan kita harus punya A, suku pertama, dan punya rasio. Ternyata di sini belum. Jadi langkah yang pertama adalah kita cari dulu A-nya dan kita cari R-nya terlebih dahulu. Oke, kembali diingat untuk mencari suku ke N dari barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Ini yang harus kalian pegang benar-benar. Sudah harus hafal di luar kepala. UN-nya berapa untuk yang persamaan pertama? A dikali R pangkat 3 kurangi 1 sama dengan 50. Untuk yang kedua, A dikali R pangkat 5 kurangi 1 sama dengan 1250. Oke, kalau kita sederhanakan berarti jadi seperti ini. A dikali R pangkat 2 sama dengan 50. Kemudian A dikali R pangkat 5 kurangi 1, 4 sama dengan 1250. Ini ya. Ini kita sudah punya patokan persamaan 1 dan 2. Sekarang kita masukkan, kita tulis kembali supaya kalian lebih bisa memahami. Ini ya, 1250. Langkah yang pertama adalah kita mensubstitusikan salah satu variabel. Kalau di sini Bu Guru mau ke A, ke persamaan yang pertama. Kita pindahkan R-nya karena di sisi sebelah kiri dikalikan, maka ke sisi sebelah kanan jadi dibagi dengan 50. Jadi 50 per R kuadrat. Setelah itu kita substitusikan ke salah satu persamaan. Mau persamaan satu boleh, persamaan kedua boleh. Bu Guru mau ke persamaan yang kedua. A kali R pangkat 4 sama dengan 1250. A-nya tadi sudah disubstitusikan, tinggal masukkan saja R pangkat 2 dikali R pangkat 4 sama dengan 1250. Kita coret, jadi di sini R pangkat 2. Nah, R pangkat 2 sama dengan 50-nya kita geser. Kalau di sebelah kiri dikali berarti ke sebelah kanan dibagi. R pangkat 2 jadi 1250 dibagi 50, yaitu jawabannya adalah 25. Kita hilangkan pangkatnya, kita ganti akar 25 yaitu 5. R-nya kita ketemu 5 ya. Diperhatikan, R-nya kita ketemu 5. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari A. R-nya sudah ketemu nih. Kita tinggal cari A-nya. Untuk persamaan yang pertama saja, kita masukkan ke persamaan yang pertama. Diingat, R-nya tadi 5. Jadi tinggal masukkan 5 pangkat 2 sama dengan 50. 5 pangkat 2 itu 25. Oke. Hanya 50 dibagi 25. 2.
Sudah ketemu? A-nya 2, R-nya 5. Yang ditanyakan dari soal adalah menentukan U keempat. Tinggal kita masukkan A dikali R pangkat N min 1. A-nya kita ganti 2, R-nya kita ganti 5. N-nya berarti 4 dikurangi 1. 2 dikali 5, 4 kurangi 1, 3. 2 dikali 5 pangkat 3, 125. 2 dikali 125, hasilnya adalah, hasilnya adalah 250. Kita cek mana yang hasilnya 250. Ternyata yang nah itu cara menyelesaikan soal-soal yang hanya diketahui beberapa suku saja. Bu Guru harap kalian bisa benar-benar memahami melalui video ini, karena untuk sekarang kan pembelajaran masih secara daring, jadi Bu Guru hanya bisa menjelaskan dengan video. Syukur-syukur besok kalau kita sudah tatap muka, kalian aktif bertanya, nanti kita bisa sharing sama-sama ilmu membahas tentang pola barisan.
si jadi kalian harus bisa membedakan dulu apakah ini barisan aritmetika atau ini barisan geometria. Kalau kita tulis di sini negatif kalau kita
Untuk soal nomor 7, jumlah 10 suku pertama dari deret setengah ditambah 1, ditambah 2, ditambah 4, ditambah dan seterusnya adalah. Nah, kita di sini diminta untuk mencari jumlah suku pertama dari deret tersebut ya. Kita harus analisis dulu. Mereka merupakan deret apa? Deret barisan bilangannya, barisan aritmetika atau barisan geometri. Kita cek dulu. Setengah, 1, maaf. Setengah, 1, 2, 4 dan seterusnya. Nah, kita cek A-nya adalah setengah. Kemudian kalau kita lihat dari barisan berikut itu merupakan barisan geometri. Jadi kita cari rasionya. U2 dibagi dengan U1, 1 dibagi setengah, 2. Cek lagi. U4 dibagi U3, 4 dibagi 2, 2 ya. Jadi rasionya adalah 2. Yang ditanyakan adalah jumlah suku ke-10. Ya, jumlah suku ke-10. Kita ingat lagi. SN untuk barisan geometri karena di sini R-nya itu lebih dari 1, maka kita pakai cara yang A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R kurangi 1. Ini untuk R lebih dari 1. Nanti kalau R kurang dari 1 juga disesuaikan sesuai dengan rumus yang sudah kita pelajari kemarin. Gitu ya. Kemudian karena A-nya sudah ketemu, R-nya sudah ketemu, langsung saja kita masukkan, kita substitusikan ke dalam rumus. S10 sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. A-nya tadi setengah dikali R-nya 2 pangkat 10 dikurangi 1 per R-nya 2 kurangi 1. Jadi setengah dikali 2 pangkat 10, 1024 dikurangi 1 per 2 kurangi 1. 1 ya, 2 kurangi 1, 1. 1. Kita pindah di sini supaya lebih lebar. Jadi didapat setengah dikali 1024 dikurangi 1, 1023. Tinggal kita bagikan 1023 dibagi 2. Hasilnya adalah 511,5 atau bisa dituliskan di sini 511 1 per 2. Jadi jawabannya yang A, 511 setengah ya. Itu tadi pembahasan mengenai soal-soal yang sering sekali keluar atau sering kita jumpai di beberapa soal, latihan soal, hampir kebanyakan seperti itu soalnya. Bisa kalian pelajari baik-baik melalui video yang sudah Bu Guru buat. Harapan Bu Guru adalah kalian meskipun tidak bertemu secara langsung dengan Bu Guru, kalian masih bisa belajar tanpa mengurangi hal-hal yang penting yang harus kalian ketahui ya.
Diingat kembali, untuk pertemuan depan kita sudah masuk evaluasi mengenai materi pola barisan bilangan. Silakan belajar dengan sungguh-sungguh, nanti soalnya Bu Guru kirimkan. Nanti untuk teknisnya diberitahukan di grup ya. Sekian dari Bu Guru, apabila ada salah kata atau salah perbuatan mohon dimaafkan. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru.